Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun ma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa zidna ilman wa zidna ilman. Sadaqallahul azim. Al-mukarram al-muhtaramun, yang saya hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para ahli, para ulama, para kiai, para habaib, para asatidzah, para guru-guru mulia yang hadir pada malam hari ini, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami. Namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun teriring doa mudah-mudahan semua orang tua kita, semua guru-guru kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya dipanjangkan oleh Allah, dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Ketua Masjid Al-Haidah beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran, Ketua DKM Masjid Al-Haidah Pak Eko Ali menjadi wasilah sampai saya di sini atas izin Allah Subhanahu wa taala, yang sudah menginisiasi, merencanakan hingga melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua apa yang dikeluarkan, baik itu tetesan keringat, jerih payah, meluangkan waktu, tenaga, akal dan pikiran, sampai dengan dana yang dikeluarkan, mudah-mudahan semuanya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, kawan-kawan dari Bang Japar yang alhamdulillah hadir turut mengawal acara pada malam hari ini. Bukannya kita ditakut dikawal nih Bapak Ibu, tapi mereka ini melok ngaji. Wong kalau ngomong apa Ustaz sekarang ceramah-ceramah nak dikawal, takut apa? Bukan takut. Kawan-kawan ini seluruhnya nak melok ngaji, Pak. Jadi mereka di mana ada ustaz-ustaz sambil hikmah, sambil dengar ngaji, sambil ketemu dengan ustaz-ustaz. Nah, mereka ini meluangkan waktunya untuk berkhidmah kepada guru-guru mulia. Mereka kita doakan mudah-mudahan mereka ini kawan-kawan kita, baik dari Laskar Asmaul Husna, dari Bang Japar, semuanya insyaallah senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apalagi lah ada Bang Yuswan di depan itu, sudah aman lah itu pokoknya. Asal lagi mak jenggol kita selesai lah itu urusannya. Bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Pak Ketua sudah ngomong, saya tidak sendirian. Saya bersama kawan-kawan Hadroh Asmaul Husna. Ini di depan kawan-kawan Kemal. Di luar sana masih banyak kawan-kawan Kemal yang turut ngaji di mana saya ceramah. Bahkan malam ini kami bawa speaker. Cuman agak kusut dikit baik. Teknisi kami ini mendadak sakit Pak tadi. Jadi orang yang biasa nyetel sound system saya ini barang mahal kali sebenarnya Pak. Harusnya suaranya lebih dari ini semestinya. Cuman karena teknisi soundman yang biasa nyetel speaker ini tadi sore keringat dingin Pak. Karena tidak tahu sekarang ini rato perasaan anak wong sakit itu Pak. Jadi dia sudah coba mandikan tadi untuk bangun supaya bisa berangkat nyetel ke sini, masih tidak kuat juga. Nah, jiwang tuh kalau rotan tidak kate ya akar jadilah daripada tidak berbunyi. Ya, tapi saya pribadi kurang puas karena sound speaker ini untuk di lapangan ngaper Pak. Kami habis duit hampir sekitar 70 juta beli speaker ini. Memang saya siapkan. Kenapa saya menyiapkan? Karena saya ini capek ceramah, ketemu speaker tidak bagus galau. Itu suara nyerit-nyerit, suara habis, waktu habis, jemaah dapat ilmu tidak. Makanya saya beli nian Pak. Jadi ada Kak Medi, komandan Laskar kita. Sudah Ustaz, kita beli dewek speaker. Akhirnya kami beli dewek Pak. Beli dewek, ada 6 speaker ini kami siapkan. Setiap ada acara saya bawa mendadak. Karena ini baru sudah hari ke-11 kalau tidak salah ini ceramah Pak. Mungkin kecapean juga mereka nih lama-lama muter-muter melok yaku nih kan. Akhirnya sakit Pak tadi. Ini ada
teknisi cadangan yang harusnya berangkat tadi ke sini mendadak dapat dinas KOI. Jadi memang aduh kacau kata ada ini. Tadi anak sudah tes, alhamdulillah masih bunyi. Aku kira tak bunyi ni anda ditekan tu. Jadi saya mohon maaf agak kurang maksimal speakernya pada malam hari ini. Yang kedua saya mohon maaf Bapak Ibu, saya duduk di atas. Saya tahu di sini banyak guru-guru mulia, banyak orang tua. Saya Senin yang lalu terjatuh dari trotoar, Pak. Memang balak tu sudah ujian, mungkin dia tidak nyamper, Yana yang nyamperin. Karena turun dari trotoar di depan Bank Mandiri itu, di bawah itu dia buat untuk aliran banyu, aspal itu. Kan dibuatnya melengkung macam ini kan, untuk supaya banyu itu masuk ke gorong-gorong itu. Saya tak jengok lagi. Kaki kanan turun, pas dilekokan itu langsung terpelitus, kaki kiri ini masih di pucuk. Jadi saya ini nimpo kaki saya dewek. Langsung dibawa ke tukang urut hari itu juga. Salah tukang urut badan tambah hancur kaki itu. Oh Pak, ini kamu lemak jengok sekarang. Kemarin digendong sama laskar-laskar ini saya ceramah. Ini sudah kempes, ini sudah 5 hari ini sudah agak kempes dia. Kemarin besak nian macam ini Pak, demam saya. Demam langsung sakit kan, nyeri tulang itu. Besoknya saya berangkat ke Jakarta. Ronsen di Rumah Sakit Siaga. Kebenaran kakaknya Habib Mahdi itu kepala Rumah Sakit Siaga, ahli ortopedi. Yang kemarin ngobati Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syihab. Habib Umar kan jatuh di pesantren Rubat, patah. Nah itu Habib Nagib yang ngobati. Saya dibawa ke sana kemarin di Jakarta. Alhamdulillah berguyur membaik sekarang. Tinggal sedikit lagi baik, nyeri karena dia di pergelangan, sehingga saya belum mampu berdiri terlalu lama. Jadi saya mohon maaf karena Isra Mi'raj ini kalau aku ceramah 10 menit kayak kamu marah kan? Nah, jadi biar aku agak lama, tadi mulai jam 9:05, insyaallah jam 10 anak berhenti. Ini kurang lebih 55, hampir 1 jam. Insyaallah saya akan sampaikan hikmah peringatan peringatan Isra Mi'raj pada malam hari ini. Bapak Ibu, para jamaah semua insyaallah dimuliakan oleh Allah. Yang pertama dalam hidup ini syukuri Pak, nikmat apapun yang ditunjukkan oleh Allah. Salah satunya nikmat sehat. Memang nikmat sehat ini belum terasa kalau kita belum sakit. Kita nih kalau belum sakit cak gagah nih kan Pak. Kapan sudah sakit cak ini mana? Sakit kaki nak solat saro, berjalan saro, ngawak mobil saro, dikawali budak terus. Baru sakit kaki. Mak mana wong yang stroke itu Pak? Mak mana wong yang tak katik kaki itu? Jauh negara berpikir. Kita baru mak ini biar repotnya bukan main. Makanya kalau kita sudah dengan Allah badan yang komplit, itu sudah nikmat yang luar biasa. Jangan ngitung kekurangannya. Kalau masalah buntu, katik duit itu biasa wae, bagian kalau itu tuh. Kalau kita katik bagian jadi wong kaya, bolak-balik miskin dulu lah masih Pak. Nian. Kalau kita ini sudah ada di dalam perut emak kita. Innal insana khuliqa fi batni ummihi 40 yawman nutfah, tsumma yakunu 'alaqatan misla dzalik, tsumma yakunu mudghatan misla dzalik, fatanfuhu fihi wa yumarun 4 kalimat. Bi kadbin rizqi wa ajalihi wa amalihi sa'yun aw syahidun. Yang keempat ini, nak susah ataupun nak senang sudah ada di dalam perut emak kita. Jadi kita ni cuma tinggal jalan ni bae, Pak. Nak senang ni sudah ada dalam perut emak kita. Banyak orang palak jadi kaki, kaki jadi kepala, Pak. Tak ada kaya-kaya. Ada wong nyantai we, ngoyang-ngoyang kaki. Jadi wong duit. Memang sudah bagiannya. Makanya yang penting sekarang ini yang penting sehat dulu. Sehat itu sudah lebih dari segala-galanya. Apalagi dapat nikmat iman pula. Pacak duduk di masjid, pacak dengeri tausiah, ini udah luar biasa, Pak. Pacak solat berjamaah di masjid jangan kamu anggap enteng, itu nikmat dan karunia yang luar biasa. Betapa banyak wong di luar sana itu Bapak Ibu, hatinya tidak digerakkan oleh Allah untuk bisa datang ke masjid. Walaupun muadzin manggil sekeras-kerasnya, tak tergerak hatinya datang ke masjid, Pak. Padahal rumah sebelah masjid. Padahal ya azanlah sekuat-kuatnya. Apalagi dikecil ke. Azan sudah sekuat-kuatnya lagi orang tak ada memenuhi masjid. Nah, ngapo? Karena hatinya tidak ada digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aman dengan azan keras baik lagi hati tak gerak, apalagi azan lembut. Iya kan? Kalau azan itu memang harus keras, memanggil wong. Ngajak wong salat. Ya dah, aman lembut tak kata yang datang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa jumwa ini? Nak laju aku.
Namanya ajan manggil wong, ngajak wong semayang, kuat-kuat panggil ke sini. Baru mereka berkumpul di rumah Allah ini. Jadi bapak ibu yang tergerak hatinya ke masjid begitu dengar ajan, ini anugerah yang luar biasa, Pak. Kenapa? Berat, Pak, berjamaah di masjid ini. Dari mana buktinya berat? Banyak tetangga masjid tak terlangkah kakinya ke masjid ini. Kalau ke masjid ini ringan, harusnya mereka melangkah ke kaki ke masjid. Kalau mereka sanggup naiki gunung, sanggup nyeberangi sungai, nyeberangi lautan, tapi tidak sanggup mereka nampakkan kakinya ke masjid. Makanya jangan heran kita galak nengok tetangga tu, Pak, apalah agama tetangga aku ni. Tak pernah kejinguan di masjid. Hai kalunian hari Jumat, di NTP pula Jumat, dah latih pula. Uji kawat kita jengok dulu hari Ahad, kalau ke gereja jadi mungkin. Di NTP pula hari Ahad, lain dah pula ke gereja. Apa dia agamanya? Ngapa tetangga tak tahu, tak pernah semayang di masjid. Subuh solat di rumah, Zuhur solat di kantor, Asar solat di kantor, Maghrib solat di kantor, Isya solat di kantor. Mati di solat di masjid. Harusnya mati solat di kantor sana. Lempat waktu kamu tuh di kantor, ya? Lajilah bawa ke kantor sana, masih nak dibawa ke masjid. Makanya kali kita ingat bakal dibawa ke masjid payu, Pak, kalau tak sempat nian minimal subuh, jadi apa? Taruhlah Senin sampai Jumat kita di kantor, Zuhur sampai malam, Isya. Biarlah mungkin kamu lah sibuk nih, ndak apa-apa. Payu giliran hari Ahad tuh ke masjid lah, Pak. Subuh tak kate, Pak, kantor buka subuh. Kantor apa yang buka subuh? Ada kantor buka subuh? Ada kantor Cakabari. Pasar malam. Buka dia subuh-subuh, ya. Tapi dia buka subuh, siang ada di rumah. Kita lah dari subuh sampai ke dalu di luar terus. Kapan ada di rumahnya? Tetangga tidak tahu. Maka bapak ibu yang bisa melangkahkan kakinya ke masjid, ini nikmat yang luar biasa, Pak, yang patut kita syukuri, bahwa hati bapak ibu terpaut ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Teriring salam dan salawat tercurahkan kepada junjungan kita suri tauladan umat, sosok manusia yang paling agung, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan insyaallah kita semua para pengikutnya hingga akhir zaman. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kelak di yaumul mahsyar kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perjalanan Isra Mi'raj ini adalah perjalanan spiritual, Pak. Perjalanan rohani yang Allah hadiahkan kepada Rasulullah dalam rangka menghibur beliau yang sedang bersedih. Jadi Rasulullah ini lagi sedih bukan main, Pak. Kenapa Rasulullah sedih? Karena pada saat itu Rasulullah ditinggalkan oleh dua orang yang paling beliau cintai, Pak. Dalam kitab dijelaskan tidak begitu lama jaraknya antara pamannya ini meninggal dengan istri beliau. Di tahun yang sama, makanya tahun itu disebut dengan Amul Azni, tahun kesedihan. Paman tempat beliau berpegang tangan kanannya, istri tempat beliau bertopang di tangan kirinya, dua-dua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang Rasulullah ini cobaannya bertubi-tubi, Pak. Lahir bapak tak kate lagi. Umur 5 tahun mak meninggal. 8 tahun 10 bulan kakek meninggal. Kalau kita, Pak, kalau jadi gelandangan berasa. Kalau kita lahir bapak kate, umur 5 tahun mak meninggal. Umur 8 tahun 10 bulan kakek meninggal. Woi, kalau di tengah jalan gitu berasa. Tapi Rasulullah ini manusia yang luar biasa, Pak. Beliau memiliki pribadi yang tangguh, Pak. Diuji, dihantam dengan begitu banyak cobaan, beliau mampu tetap tegar berdiri, Pak. Ini kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau memang pribadi yang tertempah, Pak. Bukan main beliau ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru nak lemah kawin menikah dengan Khadijah, umur Khadijah waktu itu 50 tahun, umur Rasul 25. Tapi jangan ibu banding ke 50 tahun kamu dengan Khadijah, beda, Bu. Kita ni 5 tahun terjemur, kalau Khadijah itu 50 tahun terawat. Lain, Pak, sama-sama umur 50. Kamu juga lah yang biasa berjemur, berkerut galau rainya. Walaupun baru 50, nah uban lah keluar galau, enak. Ini terawat, duit, maksud aku tuh ban terjemur, bukan lupa ini ban dari keturunannya, anjay ini enak. Rai berkerut, enak. Khadijah ini saudagar yang kaya raya, Pak.
Berduit beliau ini darah biru ningrat. Sayyiduna Khadijah ini ningrat Pak. Dinikahi Rasul dengan mahar mas kawin 20 ekor unta. Dalam kitab Risalah Nabawiyah karangan Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakpuri. Jadi jangan galak ngomong ke Rasulullah buntu-buntu, berduit Rasulullah itu Pak. 20 ekor unta itu kalau di duit ke zaman sekarang 1 miliar rupiah Pak. Karena harga unta sekarang 50 juta. Unta yang dibawa ke Rasulullah untuk Khadijah itu kalau di duit ke sekarang siko unta 50 juta. Rasul ngelamar 20, berarti 1 miliar. Bu, kalau ada lanang ngelamar kamu dengan 1 M, berduit apa buntu kira-kira? Ada tak ibu di belakang tuh dilamar 1 M? Ya, Bu, angkat tangan. Paling setengah suku, ngutang pula. Artinya Rasulullah itu berduit Bu, bukan main. Bahkan Rasulullah lagi kecil-kecil itu beliau sudah mengembalakan domba, sudah dapat upah. Dewasa sedikit beliau sudah mendagangkan dagangannya, menjajakan dagangannya Khadijah. Bahkan beliau dipercaya untuk membawa dagangan sampai ke Sam sana. Artinya Rasulullah itu dari kecil sudah belajar mandiri, nyari duit beliau. Makanya beliau katakan kadal fakur ayakuna kufra, kepakiran itu mendekatkan kita kepada kekufuran. Artinya orang Islam tidak boleh buntu, orang Islam masuk kaya. Dah ada musim lagi ustaz-ustaz baju koyak-koyak buruk kamu katoi. Tunjuk ke bahwa Islam ini benar. Berduit kita bukan untuk diri kita, berduit kita untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak boleh berniat berduit itu. Jadi wong hebat untuk apa? Untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ada duit dermahkan di jalan Allah. Itulah yang dilakukan oleh Sayyiduna Khadijah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangko yang macam ini meninggal, Pak. Terbayang tak kamu sedihnya Rasulullah? Kita ditinggal ke bini kita yang cerewet baik lagi masih sedih. Yang bini kita tinggal juga marah-marah sekali ya lah. Dia mati baik kita sedih, Pak. Walaupun tak nyampe 40 hari biasa sedihnya lah kawin lagi. Lagi sedih. Ini Rasulullah Pak, waduh sedihnya bukan main. Lama Rasulullah menduda Pak, tidak menikah lagi sudah Siti Khadijah meninggal itu Pak. Bukannya habis meninggal itu langsung kawin, tidak Rasulullah lama Pak. Nak ngilangkan Khadijah di hati ini tidak bisa Pak, sulit. Kalau memang Rasul cintanya sama Khadijah ini, ngapu? Khadijah ini bu, memang tipe perempuan yang mengabdi kepada suami. Khadijah ini memang tipe pelayan buat suaminya. Di saat Rasulullah menerima wahyu pertama dari Gua Hira di umur 40 tahun, Rasulullah sudah menerima 3 kali Pak. Di umur 38, umur 39, umur 40. Nah umur 40 itu yang jadi datangi malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad. Itu Rasul itu kedinginan Bu, balik ke rumah diselimuti oleh Khadijah. Bayangkan kamu begitu sayangnya Khadijah itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Nah Khadijah ini meninggal Bu, habis Rasulullah Bu. Pegangan kanan hilang, pegangan kiri hilang, suntuk Rasulullah. Kemana Rasulullah dalam keadaan suntuk berlari Pak? Berlari kemana Rasul? Kalau kita ke diskotik, tempat karaoke, nyari hiburan kan suntuk kepalanya Ustaz. Ternyata Pak kalau suntuk tempatnya ke masjid. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil ilal masjidil. Perjalanan Rasul dari masjid ke masjid. Bukan dari tempat hiburan ke tempat hiburan. Bukan dari diskotik ke diskotik. Bukan dari karaoke ke karaoke. Rasul menghibur diri. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jibril nemui Rasulullah bawa buruk itu di masjidil haram Pak. Rasulullah lagi baru kita ini lagi suntuk lah kira-kira Pak. Nah, palak lagi bening, bini ninggal, paman ninggal. Pergi ke Taif dibabiti wong. Penduduk Mekah ngejek Rasul. Selama ini ada tempat curhat, ada bini tercinta. Selama ini ada yang nyago, ada paman beliau. Paman beliau Abu Thalib itu Pak, kalau bahasa kita preman kota Mekah Pak. Kalau sudah preman ngomong, tidak berani lagi ngomong. Abu Thalib itu pernah ngangkat pedang. Siapa berani nganggu anak keponakanku Muhammad, ku bunuh. Mana ada yang berani Pak. Apalagi dia nggak ada model Yuson. Dia tidak ngomong, dia malah takut. Baru jelek ini baiklah mundur gitu ya. Ini Abu Thalib angkat pedang Pak, siapa berani mengganggu anak keponakanku Muhammad hilang. Bayangkan kamu wong macam ini meninggal. Mangkonya dak pesta pora rombongan Abu Jahal itu Pak. Wah, begitu dengar Abu Thalib meninggal, pecah boleh kelepon. Abu Jahal ini pecah boleh makanan lemak dia. Mati kau Muhammad, selesai kau.
suntuk Rasul lagi duduk-duduk. Rasul dari Taif itu habis dibabit wong Taif, berdarah pelipis Rasul ini. Rasul balik lagi Pak, lagi duduk-duduk di pelataran Ka'bah di Mekah Pak. Jibril datang. Jibril datang bawa buruk Pak. Bawa buruk itu sejenis kuda lah, warnanya putih, bersayap. Kalau kuda kita kan tidak kasih sayap, kalau buruk itu ada sayapnya Pak, besar dikit dari keledai. Ini kendaraan yang luar biasa. Kendaraan ini buruk ini keluar tidak sembarang waktu Pak. Buruk ini binatang yang liar. Tapi kata malaikat Jibril, begitu Nabi Muhammad menunggangi buruk ini, mendadak buruk ini menjadi binatang yang jinak. Luar biasanya Rasulullah itu Pak. Dibawalah Rasulullah ini berjalan sama malaikat Jibril minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Lalu kemudian Mi'raj menuju Sidratil Muntaha, naik ke pucuk di langit ketujuh. Malaikat Jibril ngomong dengan Rasulullah, "Istamir ya Muhammad." Jadi tak kata yang ngelewangi Rasul itu ketemu dengan Allah Pak. Makanya cuma diibaratkan lebih dekat dari busur anak panah. Saking kedekatnya jarak Rasul dengan Allah pada saat itu. Begitu naik ke pucuk nerima wahyu, salat 50 waktu awalnya, tawar menawar atas saran Nabi Allah Musa alaihissalam, bolak-balik jadi 5 Pak. 5 itu Musa ngomong, "Ya Muhammad, mintalah pengurangan. Ya Muhammad, mintalah pengurangan, berat umat kau 50 waktu solat, tak bakalan sanggup." Hai Musa, jadilah, kata Rasulullah. Lah malu aku dengan Allah. Dari 50 lah jadi 5, jadilah. Tiba-tiba dari langit ada suara, "Ya Muhammad, 5 waktu yang dilakukan oleh umatmu tetap kuhitung 50 waktu." Jadi kita ni ngawi ke cuma 5 waktu Pak, tapi hitungannya dengan sisi Allah, kata Allah tetap 50 waktu. Di mana dalilnya? Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalha. Al-An'am ayat 160. Siapa datang kepadaku dengan satu kebaikan, kubalas kata Allah 10 kali lipat, dan itu hanya berlaku bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angkonya kita ni beruntung Pak jadi umat Nabi Muhammad ini Pak, banyak bonus. Mana ada umat-umat Nabi lain dapat bonus yang kita ini Pak. Dapat Lailatul Qadar itu sama dengan solat ibadah 1000 tahun. Khairum min alfi syahrin. Mana ada di zaman umat-umat yang lain. Puasa Arafah itu ngampunkan dosa 2 tahun. Mana ada di umat-umat yang lain. Adanya di umat Rasulullah. Jadi walaupun kita ni umurnya tidak panjang, tapi kita diunjuk bonus-bonus yang luar biasa. Kalau umat-umat Nabi lain kan 900 tahun, Nabi Adam itu 1000 tahun Nabi umurnya. Umat Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in. Umur umat aku ini paling 60, 70. Yang 59 tetap mantap ya. Jangan gelisah, itu karena ukurannya Pak, kita kan tidak tahu. Ini payah kita ngomong macam ini, yang 59 mulai gogo Pak, setahun lagi ya ini. Tidak ada juga Pak, itu cuman rata-rata itu 59, yang namanya 60, 70. Itu yang paling laris maksud aku kalau meninggal tuh 63, 62, 68, 69. Itulah yang paling banyak Di bawah itu ada juga tapi tidak banyaknya. Yang pucuk itu jarang juga, tapi tetap Pak, baina sittin wa sab'in, 60 70 umur umatku ini ibadahnya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih bonus-bonus yang luar biasa Pak. Masyaallah. Singkat cerita Pak, turunlah Rasulullah Pak. Selesai turun, kalau di dalam kitab dijelaskan di waktu suruh Pak, sebelum waktu tahrim subuh itu habis, waktu Isra, waktu Isra itu Rasul sudah turun di bawah. Rasul ini nyender Pak, sudah di Mekah lagi. Senyum-senyum Pak Rasul ini. Senang kan hati, dibawa keliling. Itu panjang Pak cerita Isra Mi'raj. Rasul itu dijenguk ke surga, dijenguk ke neraka, bertemu dengan kelompok kaum, bertemu dengan kafir. Banyak perjalanan Rasul itu. Jadi Rasul itu memang tamasya nian Pak. Memang jalan-jalan nian kalau bahasa kita itu. Jadi Rasul ini lagi merenung, lagi gembira lah Pak hati beliau ini. Tiba-tiba ada Abu Jahal. Abu Jahal datang. Jahal ni jahil Pak, buyan, bengak bahasa kita tu. Jadi Abu Jahal ni Abu Bengak kalau bahasa kita tu, namanya ni. Kata Abu Bengak, "Ya Muhammad, kenapa kau senyum-senyumin?" Kata Rasulullah, "Aku ni dijemput Jibril, dinaik ke Buraq. Terbang aku ni ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Kemudian diajak naik aku ke pucuk ke langit, sampai ke langit aku turun lagi ke bawah, nyampe lagi ke sini." Jadi Abu Jahal, "Kapan Muhammad? Kapan kau itu?" Barusan jak mana? Semalam.
Kata Abu Jahal, ngacu arut kan Muhammad. Ya bahasa kita, dia bahasa Arab ngomongnya, kan bahasa kita aja ini. Ya uji kamu Abu Jahal tong Palembang pula. Ayah ceramah nih kalau Ustaz berarti Abu Jahal tong Palembang ngomong macam itu tahu ngacu arut itu bahasa kita. Gila kan Muhammad. Madai semalam. Ngapa Abu Jahal tidak percaya dengan omongan Rasul? Karena dia sudah biasa ke Palestina. Abu Jahal CS itu pembesar kafir Quraisy itu, kalau dia musim semi Pak lagi liburan, perginya ke Palestina. Mereka naik unta Pak, unta yang paling gagah, paling mudah, paling cepat 30 hari. Standarnya 40 hari pergi. Kalau pergi 40, balik 40 berarti 80 hari. Paling cepat 2 bulan. Mangko Rasul ngomong semalam, naik ke langit pula. Hai Muhammad, tak masuk akal kan. Kata Abu Jahal, nak malu ke Rasulullah. Muhammad, ngapo? Galak tak kau? Ku kumpul ke penduduk Mekah ini. Ku kumpulkan penduduk Mekah ini. Kau cerita ke? Dia nak malu ke Rasulullah Pak. Uji Rasulullah jadi. Pergilah Rasulullah dengan Abu Jahal ini ke Jabal Abi Qubais. Naik ke Jabal Abi Qubais. Itu belum pernah terjadi Pak. Jabal Abi Qubais ini dinaiki oleh dua pembesar. Pembesarnya kaum muslim dan pembesarnya kaum kafir. Sehingga kemudian masyarakat Mekah ini berkumpul. Yang beriman berkumpul karena ada Rasulullah. Yang kafir berkumpul karena ada Abu Jahal. Kumpullah mereka Pak. Sudah kumpul kalau di lapangan lah kalau bahasa kita itu. Abu Jahal ngomong. Penduduk Mekah. Kamu dengeri Muhammad nak cerita. Dia ni nak nguyok Pak. Dia sudah tahu pasti ditahu oleh wong. Mana mungkin lah semalam dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Palestina, naik ke langit, turun lagi, balik ke Mekah lagi. Tak mungkin lah. Mana mungkin. Penduduk Mekah, kumpul kamu. Kumpul sini. Ya Muhammad, kau cerita kalau. Cerita Rasul. Aku dijemput Jibril, bawa buruk warna ini, aku pergi ke Palestina, aku naik ke langit, aku ngimami nabi-nabi sholat di goa di Palestina. Di Palestina itu Pak ada di Masjid Kubah Batu namanya. Kamu ada pernah ke Palestina? Siapa yang sudah pernah ke Palestina? Belum pernah kalau ya? Saya doakan yang belum pernah mudah-mudahan diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut-takut mati Pak, berangkat beda ke Palestina juga banyak yang sudah mati kalau ya. Enggak usah takut-takut Pak, bismillah baik. Ana berangkat sana aman-aman memang benar Pak di setiap itu megang seten Di pintu masjid baik, wong Israel itu wong 6 nyago nak masuk masjid. Ini komplek Masjidil Aqsa misalnya. Di gerbang depan itu di Jagong Palestina. Uji kita Kak Yuswan ni lah besar nian. Di Palestina kecil. Badan wong sana besar tinggi megang stand panjang macam ini Pak. Di jagonya masjid Pak. Aku nak meringas juga. Masuk masjid kalau belum dibuka ke sama dia, dah baca kita masuk ke masjid itu. Kalau dia dah seri kuncinya Pak, balik gitu, dah jadi solat di Masjidil Aqsa. Jangan kamu kira mudah Pak. Ini ada juga kita jiwa emosi kita nak melawan Pak. Cuma nyingok senapang itu orang. Besar ni yang Pak, aja aku mati dalam hati aku ini. Enak. Di sana dah baca Pak, kita nak berwirid dulu. Kalau habis solat, sound system kipas angin mati kalau. Dimatikan aku pertama kali terkejut solat subuh. Kami kan nyampe nya dalu jam 12 jam 2 lah. Nyampe di Palestina itu masuk hotel. Guide ni ngomong, Ustaz, kita jam 4:30 standby di depan hotel. Nanti saya kan pertama kali nak masuk Aqsa tu tahu dulu jalannya Pak. Bukan ke Masjidil Haram ke Dingoan itu. Dia tu masuk perkampungan 13,5 hektar luasnya. Komplek Masjidil Aqsa tu 13,5 hektar, melewati rumah-rumah penduduk, masuk bawah rumah wong, keliling jalan, model macam itu, bukan jam Masjidil Haram itu. Ujiku ngapo nak 4:30, jam 4 kami nak berwirid dulu, kami nak ibadah dulu, ketawa gaibnya. Ustaz, ngapo? Tak baca. Di sini nih nunggu ajan baru dibuka kenyo pintu itu. Aku tak percaya Pak pertama. Nunggu ajan baru dibuka kenyo, makanya kamu Pak beruntunglah do ajan sebebas-bebas di Indonesia ini. Masih tak galak ke masjid. Sudah dibebas ke Pak di Aqsa sana Pak, dijago sama orang Israel itu Pak. Bawa seten besar macam ini. Bukan mainan. Kalau dia tak galak buka, ini ada buka kenyo, balik gitu. Sudah tu kalau solat di sana jamak kosor Pak, jamak takdim. Kalau kita solat zuhur langsung asar, solat maghrib langsung isya.
Kaget tak dibukanya pintu itu. Jadi kita langsung jamak ke. Aku kaget Pak nyampe ke sana. Main kata aku model. Salat kami subuh kan. Begitu aku tegak di staf Pak. Cuman sebaris. Kalau kita di Palestina atau di Masjid Nabawi kan, macam ini. Di Palestina sana Pak nak dua stop lagi saro. Baku noleh. Mana wong? Noleh belakang. Enggak kate. Rupanya Pak penduduk Palestina tidak boleh oleh tentara Israel itu sholat di dalam masjid. Kayak kita wong kampung, tidak boleh sholat di sini. Yang boleh sholat di sini cuma tamu. Ya tamu seberapa banyaknya Pak? Tamu banyak lah merduan. Tamu banyak lah merduan nak ke Palestina lah takut mati dulu. Karena kalau ke Palestina kata ngandon mati dulu lah pikiran otak wong ni tadi, ya kan? Subhanallah Pak. Hampirnya aku noleh-noleh sampai nak sholat, sampai lah komat itu sekitar 3 sab lah Pak waktu itu jemaah. Sedih nak nangis aku Pak. Selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai, mati kalau. Kipas mati, speaker mati. Dia mengaku kan, imam langsung tegak, imam yang ikut sholat tadi, imam Masjidil Aqsa. Langsung tegak keluar, nah masih berwirid, duduk sholat. Belum jam 6:30, lampu mati. Cetek. Didatangi oleh gaib aku, Ustaz, ukhrij, keluar Ustaz. Ngaku kata aku. Kalau Ustaz jam 7 masih dalam ini, dikuncinya sama tentara Israel itu. Dah acak keluar Ustaz, kaget, Johor baru keluar. Nak gila kata aku. Terbayang tak kamu sulitnya sholat di sana itu Pak. Jadi kita ni beruntung nian masih diunjuk kebebasan sholat ini Pak. Rasul berjalan balik lagi kisah tadi ke Masjidil Aqsa, balik ke situ teman-teman. Wah diceritakan kalau Rasul, ini aku nemu ini, aku nyengok ini, aku main ini. Ketawa Pak penduduk Mekah. Mana tak ketawa, caklah cerita dengan kamu nah kira-kira ya tak percaya kamu tahu ya gila Muhammad ini. Mereka ini Pak yang kafir nawai Rasul, yang beriman kepada Rasul jadi ragu. Sahabat-sahabat yang sudah beriman kepada Rasul jadi ragu. Nah, apa Muhammad nih nganar, Muhammad ini caknya gila. Abu Jahal sudah tekek-keke Pak ketawa, turun dia sama pembesar-pembesar kafir Quraisy Pak. Nih, turun mereka kumpul, kata Abu Jahal ngomong, kena Muhammad habis, katik lagi agama Muhammad di Mekah ini, tak katik lagi saya dengan dia, tenang baik. Tapi tinggal sikok lagi kata Abu Jahal. Kalau kamu pacak ngeruntuh ke sikok ini, runtuh keimanan di kota Mekah. Kata kawan Abu Jahal, siapa? Abu Bakar. Abu Bakar tak kata Pak, Abu Bakar di kebon. Kata Abu Jahal, kalau kau pacak ngeruntuhkan keimanan Abu Bakar, selesai Pak. Karena Abu Bakar ini Pak orang yang beriman pertama kali, maka disebut As-Siddiq Pak. Dialah yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj ini pertama kali Pak. Datanglah Abu Jahal ke kebun ngari Abu Bakar. Oh ya Abu Bakar, tumben hal kau kesini ada apa? Ya Jahal Abu Jahal singkat baik, lemalan milih itu tumben hal kau kesini. Tak pernah Abu Jahal itu ngari Abu Bakar Pak ke kebunnya. Aduh apa kata Abu Bakar. Aduh apa Abu Jahal, kawan kau tu nak gila. Kata Abu Jahal atau Abu Bakar, siapa ya gila-gila ini? Itu nah Muhammad. Ngapo? Diceritakan oleh Abu Bakar. Dia dipanggil, cak cerita Rasulullah dengan dia. Uji Abu Bakar yang ngomong, siapa? Muhammad. Kau dengar kata Abu Bakar. Dinding itu warnanya putih. Dinding itu warnanya putih kata Abu Bakar. Kalau Muhammad ngomong dinding itu hitam, ku salah ke mata aku. Kau ngomong ke dinding itu hitam. Terbayang tak kamu Pak? Dinding sudah jelas-jelas putih. Kalau Rasulullah ngomong dinding itu hitam, mata aku yang ku salah ke. Nah, ku anggap mata aku ini rusak, ku benar ke bahwa dinding itu hitam. Saking keimanan Abu Bakar itu tidak bisa digoyang ke Bapak ini. Saking keimanan Abu Bakar itu tidak bisa digoyangkan. Kata Abu Bakar, oh ya Abu Jahal, kalau yang cerita dengan kau tu, yang ngomong dengan kau tu Muhammad, lebih dari itu aku percaya. Jangankan cuma semalam, Rasulullah ngomong sedetik baik, aku percaya perjalanan Isra Mi'raj itu dilakukan oleh Rasulullah. Di mana Rasulullah? Itu di Jabal Abi Qubais. Baik kita ke sana. Datanglah sama Abu Bakar Pak. Abu Bakar lah nonton strategi. Abu Bakar sudah terbayang Pak, bahwa orang-orang penduduk kafir Quraisy ini pasti sedang ngejek Rasul. Orang-orang yang beriman ini pasti keraguannya kepada Rasul akan datang. Datanglah Abu Bakar ke puncak bukit Jabal Abi Qubais. Kumpul kita kumpul kata Abu Bakar.
Ini ada Abu Jahal Pak dengan pembesar-pembesar kafir Quraisy yang sudah ngerasa menang tadi. Kamu dengar Tadi Rasulullah sudah bercerita bahwa Rasulullah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj ke Sidratul Muntaha, turun lagi ke Mekah semalam. Kita kan tak percaya kalau kan? Izin ya Rasulullah, kata Abu Bakar. Izin ya Muhammad. Ada apa wahai Abu Bakar? Kalau memang engkau sudah pernah ke Masjidil Aqsa, engkau sudah pernah ke Palestina, engkau benar-benar ke Palestina, pasti engkau tahu mak mana keadaan Palestina. Mak mano pasarnya, mak mano gerbangnya, mak mano ininya, mak mano ininya. Cak aku lah nak pernah ke daerah sini, pasti aku tahu Pak. Di sini ada pos sapam tadi itu kan. Nah masuk ke sini ada lorong, maki Google Map, disasar ke pulau. Aku tadi ke masjid situ. Jelas apa di depan ini. Yo, sana tadi putus, apa saja buntu, nak aku tangan juga main map ini dulu. Nyasarnya nyo gitu, kata utaknya ini. Dia nak ditabok api kita dewe, masuklah aku motor sini, motor ketemu orang Kak Yuswan di depan, nyampe aku sini, karena aku sudah pernah sini, aku bisa cerita. Oh Masjid Al-Ida macam ini, jendelanya ada sekian, ini pintunya ada ini ada ini ada ini, tahu gak lu aku Pak? Kata Abu Bakar ngomong, pembesar kafir Quraisy, kalian kan tiap liburan kan ke Palestina, pasti kamu tahu kan kondisi Palestina, dan kalian bersaksi bahwa Muhammad belum pernah kan ke sana. Yo, memang Rasulullah belum pernah Pak sebelum itu ke Palestina. Sekarang ya Muhammad, kalau memang engkau pernah ke Palestina, kau cerita ke kondisi Palestina itu. Pembesar-pembesar kafir Quraisy, Abu Jahal, kalau omongan Rasul ini benar, misalnya Rasul ngomong ke pasarnya macam ini, kalau benar kamu benar ke? Kalau Rasul ngomong gerbangnya Palestina macam ini, kalau benar kamu benar ke? Kalau salah, salah ke? Kata Abu Bakar. Siap, kata Rasulullah. Tiba-tiba Pak kata Rasulullah, begitu Rasulullah ngomong iyo tadi, Palestina itu dihadapkan oleh Allah Pak. Ibarat kita nah ini Palestina didatang ke di depan mata Rasulullah. Pak, ladas ngomong Pak Rasulullah. Kota Palestina nih diduduk ke Allah di depan mata Rasul. Cerita Rasul, gerbangnya warna ini, macam ini. Iya benar, ujar omongan Abu Jahal memang lolo dia kan. Ya kan memang lolo dia tuh. Secara tidak langsung dia mengiyakan perjalanan Isra Mi'raj ini. Secara tidak langsung dia mengiyakan. Iya benar nian pasarnya macam iya benar. Ini Palestina benar. Secara tidak langsung Pak, orang-orang kafir Quraisy ini membenarkan perkataan Rasulullah dan mereka mengimani perjalanan Isra Mi'raj. Itu hebatnya Abu Bakar Pak. Sehingga orang-orang muslim yang tadi sudah keraguannya sudah mulai datang, naik lagi. Oh benar Muhammad ini. Rasulullah ini berjalan nian berarti tidak bohong. Penduduk-penduduk Mekah yang memang tadi tidak beriman, mereka sudah mulai goyang sekarang Pak. Oh, benar Muhammad ini bawa risalah nih luar biasa. Kata Rasul kaget, masih ada kata Rasul. Waktu aku nak jalan balik dari Palestina ke Mekah sini, ke Masjidil Haram, aku di tengah jalan nengok rombongan kafilah. Kafilah itu rombongan si A, si B, si C, si D, ngawak 5 ekor unta. Unta yang paling depan warna putih, di sininya ada kain merah, kata Rasulullah. Nah mereka ini tengah jalan kehilangan unta. Aku nyingok dari pojok. Ya, kita pesawat lah Pak. Kalau kita pesawat itu kan kamu di sini, yang di sini kan tak jingokan, jauh jaraknya. Tapi kalau kita naik pesawat kan kejingokan. Rasulullah nyingok dari pojok, untanya ada di sini. Diteriak ke Rasul dari langit Pak. Hoi nang, unta kau ada di lembah itu nambek lah. Uji Rasul. Mereka ni bingung. Suara ada, uang tak kate. Karena Rasulullah di langit. Unta kau ada di situ nambek lah. Begitu rombongan kafilah ini nyingok Pak, aduh ni untanya diambil Pak. Nah kata Rasul, rombongan itu dengan lagi nyampe. Kamu tunggulah di gerbang Mekah sana, di pintu Mekah ini. Wow, Abu Jahal CS nih Pak, berlari ke pintu gerbang Mekah itu Pak. Nunggu rombongan ini. Dak lama masuk nian Pak rombongan kafilah ini. Trek. Kaget Abu Jahal, ditanya, "Kamu dari mana?" "Kami dari Palestina." "Rombongan kamu galau-galau?" "Iya dari Palestina galau." "Kamu ni ada kehilangan unta ya di jalan?" Tahu dari mana kau ni Abu Jahal? Uji rombongan ini. Padahal Abu Jahal tadi tunjuk tahu Rasulullah. Heran. Tahu dari mana kau Abu Jahal kalau kami kehilangan unta ini? Kami dia bingung wahai Abu Jahal. Ada suara dari langit ngomong, unta kamu ada di sini. Pas kami jinguk ada nih unta kami. Mangkonya kami ambil, kami ke sini. Terdiam galau Pak. Secara tidak langsung mereka membenarkan peristiwa Isra wal Mi'raj itu.
Perjalanan spiritual yang dijalankan oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj ini tidak bisa diterima oleh akal, tapi bisa diterima oleh hati. Dan sekaligus cerita ini Pak yang saya ceritakan ini menangkal apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy bahwa Rasulullah itu berhalusinasi. Jadi mereka tuh ngomong Rasulullah ini halu Pak, bukan berjalan tapi perasaannya baik. Oh, duungnya tetap. Ini membuktikan bahwa Rasulullah itu bukan cuman ruhnya baik, tapi jasadnya ikut berjalan Pak. Kenapa? Itu tadi. Rasul bisa tahu ada ini, ada si A, ada si B, ada si C. Kalau ruh baik mana tahu? Cak kita lah kalau mimpi kita tidur, mana tahu sebelah kita siapa. Tapi kalau kita sadar tahu. Kejinguan cak aku lah sadar, tahu aku. Ada anggur, ada jeruk, ada salak, bolu coklat, bolu hijau, ada agar. Nah di kotak itu aku dah tahu, belum mukanya aku sana. Nih karena di kotak masih mana tahu aku enak. Karena aku sadar kalau aku tidur, aku mimpi mana tahu aku apa dia yang di sebelah sini Pak. Tidak paham, aku tidak ngerti. Ini membuktikan bahwa Rasul itu benar-benar jasad dan ruhnya dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha itu. Jadi kalau kamu ada ngomong ke Rasulullah itu halu, jawab Bu cerita ini. Inilah menceritakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya benar-benar Isra dan Mi'raj. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam Pak melihat sebegitu banyak penglihatan dalam perjalanan Isra wal Mi'raj itu Pak. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dipertemukan juga dengan begitu banyak temuan. Salah satunya begitu Rasulullah SAW terbang bersama buruk, ada seorang perempuan muda Pak manggil, cantiknya bukan main. Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Rasul tidak noleh Pak, terus di pucuk buruk itu. Ditanya sama Rasulullah, ya Jibril, siapa betino ngawi-ngawi tadi itu? Siapa ada ngawi-ngawi? Sama cak aku lah turun dari apa namanya? Dari proyek itu Pak, di Montpera. Dia awi-awi, wong aku banci. Woi nak marah ni anakku Pak. Balik ceramah dahulu cak ini lah nah, tapi di seberang aku ceramah kan kalau seberang kan agak malam balik kan jam 11-an. Ya awe yang mobil gitu. Di Montpera dulu, sekarang lah bagus Montpera dulu. Ya awe nah kayak sana. Aku buka ke kaca. Woi Ustad aku nih. Oh maaf kan Ustad gratis. Ulang ini. Ustad gratis katanya. Ya ni Rasulullah lepas ini ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad sini ya Muhammad. Rasulullah tidak noleh Pak. Ditanya sama Rasul dengan Jibril, siapa tadi yang manggil-manggil ya Muhammad? Untung kau tidak noleh. Untung kau tidak noleh ya Muhammad. Ngaku ya Jibril, itulah perumpamaan dunia ya Muhammad. Kalau kau noleh nengok ibu tino tadi, terlena kau Pak. Terlena kau ya Muhammad. Memang dunia ini Pak nelenah kita Pak. Wamal hayatud dunya ila mataul ghurur. Dalam ayat yang lain, wamal hayatud dunya ila laibun walahun waladarul akhirah khairul lil ladzina yattaqun. Banyak wong yang lalai di dunia ini Pak. Begitu banyak orang yang ngejar dunia ini mereka melupakan akhirat. Ini Rasulullah tidak noleh. Mak mana Rasulullah noleh waktu itu? Habis Pak kita umat ini Pak ngejar di dunia kalau mati-matian. Banyak di antara kita ni Pak, palak jadi kaki-kaki jadi kepala tadi. Begawe tak keruan lagi waktu. Padahal kita sudah ngomong ke Pak, kita nak kaya, nak miskin, nak susah, nak senang. Sudah ada di dalam perut mak kamu. Bukan aku tak nyuruh kamu begawe banyak. Maksud aku, kalau kamu begawe, melalaikan ibadah, itu berarti kamu menjadi orang-orang yang merugi. Kaya lah tidak, neraka nunggu. Tapi kalau kamu buntu, di dunia tak berduit, tapi kamu ibadah kamu pegang terus, ibadah kamu jago, maaf masih ada tungguan kamu di akhirat, masih masuk surga, walaupun di dunia buntu. Itu cara nyenang wong buntu masyarakat kita. Itu harus hibur dulu. Dunia lah buntu, kamu takut-takut di mulut terus ya kita hibur Pak wong buntu ni. Dia lah tidak senang di dunia, senang ke. Kaget di akhirat kita dapat balasan dari Allah. Kalau kita taat ibadah. Yang dak akor ini dunia lah buntu, akhirat buntu pula. Di dunia lah buntu, ibadah lah tidak, mati masuk neraka. Oh, ya habisnya Pak itu Pak. Ibarat bahasa Palembang kati antanan. Di dunia lah sarok, di akhirat kati tungguan. Tapi kalau kita ni ahli ibadah, rajin ibadah, melok majlis, di dunia tidak senang nian, paling tidak minimal disenangkan Allah di akhirat.
Karena Allah tidak zalim, Pak. Ada wong ini yang tidak disenangkan oleh Allah di dunia. Ada yang memang balasannya tidak dijadikan karena Allah tahu. Karena Allah jengok, oh, si A ini kalau dia jadi wong kayo bahaya. Dia bisa murka, bisa jadi korun. Tahu kamu korun, Pak? Tahu tak cerita korun? Korun itu buntu, Pak, hidup di zaman Nabi Musa di Mesir sana. Korun ini buntu, Pak, saking kebuntunya korun ini, Bapak, ya, duit tak atik dia. Tapi kemudian dia berusaha giat berdagang dan lain sebagainya sampai hartanya terkumpul, Pak. Dalam surah Al-Qasas diceritakan, Pak. Kunci lemarinya, Pak, lagi wong 3-4 ngawaknya. Kunci lemarinya, bukan duitnya, kuncinya, Pak. Kunci lemari korun itu ndak wong 3 ndak terangkat, Pak, ngawaknya, saking kayunya korun ini. Tapi apa yang terjadi? Setelah kayu korun ini, Pak, sombong. Memang kita tidak boleh, Pak, terlalu kayu nian ndak boleh. Kelamuan jadi pemimpin juga ndak boleh. Jadi Firaun gitu. Kalau kelamuan kayu jadi korun. Iya, kelamuan buntu ndak bagus juga, Pak. Ini maksudnya sedang-sedang baik, ya. Kelamuan jadi pemimpin, jadi Firaun. Firaun itu kan kelamuan jadi pemimpin, Pak. Kelemahan tak galak turun. Makanya hati-hati kalau ada kelemahan jadi pemimpin tak galak turun, pacak jadi Firaun itu. Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ngapu dia keladasan, kelemahan jadi raja, tak galak turun. Apa yang kemudian terjadi, Bapak Ibu? Kata Allah, kata pendeta datang kepada si Firaun, kerajaan kau ini bakal diruntuhkan oleh bayi laki-laki. Ada bayi laki-laki yang lahir yang bakal meruntuhkan kerajaan kau ini. Kalau dia nak ngelanggeng ke kekuasaannya, Pak, Firaun memerintahkan kepada prajuritnya, setiap bayi lanang lahir bunuh. Setiap bayi lanang lahir bunuh. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sehebat apapun rencana kamu, tetap yang bakal berencana rencananya Allah Subhanahu wa taala. Korun ni berduit hebat. Mak mana cara Allah nak ngilang ke hartonya? Dibelah ke bumi ni, Pak. Korun dengan hartonya masuk ke dalam tanah, Pak. Saking kebanyaknya harta korun itu, kalau kamu di masjid ini ngali pondasi, bertemu harta, kamu sebut harta apa? Kamu sebut harta apa? Itu bukan harta karun, Pak, tapi harta korun. Bayangkanlah kamu, Pak, hartonya tenggelam di Mesir sana, kamu ngali di Palembang sini, ketemu kita omong ke harta karun. Saking kebanyaknya harta si korun itu, Pak. Nah, korun ini ngomong, kalau nemu ke harta aku unjuk dengan Ali katanya. Kamu kali-kali antar ke rumah di depan kalau kesana. Itu cara Allah nenggelamkan kekuasaannya si korun ini, ngabiskan hartanya. Firaun jak mana? Setiap bayi laki-laki lahir dibunuhnya, setiap bayi laki-laki lahir dibunuhnya. Tibalah dengan maknya Nabi Musa alaihissalam, ngelahirkan Nabi Allah Musa. Begitu wek dijingoknya lanang. Bingung, Bu, mak Nabi Musa ini. Kalau ku biarkan dibunuh Firaun, daripada dibunuh Firaun, lemak ku anyut ke baik. Mbeknya wadah, mbeknya kain, dibungkusnya, dianyutkannya ke Sungai Nil. Bini Firaun mandi. Bini Firaun lagi mandi, Siti Asia namanya. Ada di belakang nama Siti Asia? Ada. Kalau ada Firaun lakinya berarti. Ada kan bini Firaun itu Siti Asia namanya. Apa kamu tahu? Siti Asia ini lagi mandi, lagi lemak-lemak mandi, bunyi suara bayi. Kata Siti Asia ini ngomong, cari. Di mana itu? Kapan dicari, Pak? Ada wadah, Pak, ngapung. Diambil lah oleh Siti Asia ini. Begitu dia jingok, Pak, belagaknya bukan main Nabi Allah Musa ini, Pak. Siti Asia langsung jatuh hati kepada Nabi Allah Musa. Begitu dia jingok, ada lanang apa? Ada antenanya, Pak. Oh, lanang. Ada antenanya. Waduh, lanang. Kata Siti Asia, mati budak ini, dibunuh laki aku loh, Kak, selesai. Tapi kalau dia sudah kadung cinta dengan Nabi Allah Musa kecil ini, diambillah Musa kecil ini, dibawa sama Siti Asia ke ke istana Firaun. Tak lama Firaun balik. Begitu dengar suara bayi, Firaun ini pantangan dengar suara bayi. Kapan dengar suara bayi dia nak meriksa antena apa bukan. Kalau antena kobor. Oi, siapa itu? Dicari oleh Firaun, ada di kamarnya. Wahai istriku, siapa ini? Maaf,
lakiku, aku dapat budak ini di sungai nganyut, aku senengnya dengan dia. Dibuka Fir'aun, lanang Pak, pengawal, kubur budak ini. Oh, digentolilah oleh bininya. Jangan kak, dia ni kan sama kita kak, kita yang mesak kenyo. Kaget baca aku kak ngurusnya. Nian kau Fir'aun, nian kak tenang baik. Akhirnya lululah hati Fir'aun. Memang lanang ini mudah luluh dengan betino. Ini kak Yuswa nih sangar ini. Kali digosok ayu di rumah, letot juga ini. Angamai main, nah jeda lah tahu aku rahasia ini. Samsot lagi digosok orang rumah lagi meletot, enak. Gitu lanang ini cak gagah cak hebat dengan betino dengan bini lunak tulah Pak. Aku membini kelabi, abi laju tulah dia baca. Dia nak minta apa je kita dak kata, yang kaget lah. Tidak mungkin abi tidak kata, gosok-gosoknya dikit lagi lah itu. Ngapu lanang ni mudah takluk, kamu tengoklah di penjara ini. Wong banyak masuk penjara itu, maaf bu, gara-gara bini. Ngapa bini minta sesuatu yang laki tak pacak ngado kenyo, pikirannya kusut, maling lah, nyambret lah, merampok lah. Ngapa? Kan nak memenuhi kebutuhan istri. Makanya ibu kalau minta apa-apa dengan laki, ukur kemampuannya. Kalau dia tidak mampu, jangan ditekani. Kalau ibu tekan, dia akan berusaha semaksimal mungkin. Fir'aun ini kurang sangar apa, kurang kejam apa, kurang hebat apa, dibojok oleh bini, luluh Fir'aun ini. Apa yang kemudian terjadi? Kau jago kau urus budak itu jangan sampai dia nakal. Siap kak. Dak lama bu, Nabi Musa kecil nangis. Bingung Fir'aun, ringan Pak. Ambil susu, ibarat kita ambil dot. Di dot tidak galak. Dinyuk susu ini, dak galak. Akhirnya ada yang nyusui di istana Fir'aun itu betino. Dipanggil, susui dulu Musa kecil ini. Dak galak. Bingung Fir'aun Pak, pening kepalanya. Buatlah sayembara. Siapa yang bisa nyusui anak aku, wajak tinggal di istana Fir'aun ini. Tersebarlah berita ini. Mau berebutan nak ke istana Fir'aun tu Pak. Berebutanlah dia. Ngelamar kalau ibarat ibu-ibu belakang tu lah, baris kalau nak ngelamar di istana Fir'aun. Dia ambil siko-siko. Kau dulu masuk. Datang, diparaklah loncengnya dengan Nabi Musa ni tadi. Apa tahu tu lonceng baru. Pakai bahasa isyarat baik gitu. Begitu lonceng diparak ke dak galak Nabi Musa. Keluar lagi ibu yang kedua, parak ke lagi loncengnya, dak galak juga. Terakhir giliran mak Nabi Musa yang asli bu. Begitu mak Nabi Musa masuk, ya ketemu lonceng asli, laju. Ngedotlah anaknya ni tadi. Akhirnya itulah ceritanya mak Nabi Musa dibawa tinggal di kerajaan Fir'aun. Dia melok mesakkan Nabi Allah Musa. Dan sejarah mencatat begitu Musa dewasa, Musa lah yang menghancurkan kerajaan Fir'aun. Musa lah yang membantai seluruh berhala-berhala Fir'aun. Musa lah yang menghancurkan Fir'aun. Bahkan Nabi Musa lah yang kemudian menjadi asbab Fir'aun tenggelam di Laut Merah sana sampai dia terberak dan kemudian dia mati. Muminya sampai hari ini masih ada di kota Mesir sana sebagai pelajaran buat kita bahwa hidup jangan sombong. Jangan mentang-mentang berkuasa, mentang-mentang hebat, mentang-mentang ada pangkat, mentang-mentang ada jabatan, nak berlaku sekendak kamu. Ingat, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Sesuai dengan janji jam 10 aku berhenti. Aku ni tepat janji, kujuk kepastian kamu berceramah dengan aku. Jam 10 berhenti gitu. InsyaAllah mudah-mudahan manfaat. Ada salah minta maaf, kepada Allah minta ampun. Bapak Ibu sekali lagi kalau ada hilaf, salah, tingkah laku, perbuatan pada Allah kami minta ampun. Kepada Bapak Ibu kami mohon maaf, mohon doa. Saya malam hari ini langsung berangkat ke Pagar Alam karena besok saya ngisi di Masjid Agung Pagar Alam. Mohon doa saya selalu sehat, dimudahkan perjalanan, pergi selamat dan mudah-mudahan balik diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.